Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aku izin sapa-sapa dulu ya di sini yang sudah hadir. Ada pemateri kita, Mbak Leti. Assalamualaikum, Mbak Leti. Halo, Waalaikumsalam Mbak Asi. Oke, terus hari ini kita dibantu juga sama Mbak Ami dari First Teacher. Karena acara kita kolaborasi dengan First Teacher juga ya, antara Sidina dengan First Teacher. Ada Mbak Rima, Mbak Melza, Mbak Laili Sufa, Mbak Vira, terus ada Mam Laili Arofah juga. Oke, sebelumnya kita tadi sudah menyaksikan ya lagu Profil Pelajar Pancasila yang sama nih tujuannya dengan acara hari ini kita. Apa hari ini yaitu mempersiapkan anak masuk SD melalui transisi PAUD SD yang menyenangkan. Oh, apa tahun ini tuh udah mulai gelombang pertama. Biasanya di sekolah-sekolah itu sudah mulai gelombang pertama untuk penerimaan siswa baru. Seperti itu. Mungkin spill sedikit boleh Mbak Leti? Kenapa hari ini kita membahas mempersiapkan anak masuk SD? Mungkin kalau dilihat dari tahun ajarannya masih ada beberapa bulan lagi ya, tapi orang tua bisa menyiapkannya itu dari sekarang. Seperti itu. Spill sedikit sebelum kita masuk ke materi Mbak Leti. Iya, Mbak Asi, makasih banyak udah dibuka acaranya. Iya, jadi hari ini kita mau apa namanya dengan tema transisi PAUD SD yang menyenangkan. Kenapa ya? Karena sebentar lagi kita juga mau memasuki apa namanya tahun ajaran baru nih, gitu kan. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan sebagai orang tua dan terlebih lagi kalau misalnya apa namanya sekarang kita melihat apa namanya mau memasukkan anak kita ke sekolah yang di dalamnya adalah kurikulum merdeka gitu. Jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang lebih berbeda gitu ya, agak berbeda dengan kurikulum sebelumnya nih. Makanya kita mau ngebahas apa aja kebijakannya, kemudian bagaimana kita sebagai orang tua mempersiapkannya, dan apa aja nih yang apa namanya yang perlu diketahui nih untuk di kurikulum Merdeka nanti gitu, Mama sih. Oke, perlu banget nih apa yang harus orang tua ketahui gitu kan. Jangan cuman misalnya oh anak aku sekarang udah TK PAUD, besok masuk SD, udah aja gitu kan ya. Tanpa ada kita tanya tentang sekolahnya gimana, terus kurikulumnya gimana, guru-gurunya gimana, ke kondisi lingkungan di sekolahnya pun itu juga akan mempengaruhi ya. Karena kan begitu anak dari TK ke SD, SD itu kan 6 tahun ya, Iya, waktunya betul. lama. Jadi kita benar-benar harus nyari sekolah yang bagus, bagus belum tentu bermutu, bermutu udah tentu bagus gitu kan ya Mbak Leti ya. Iya, betul, betul. Oke, kita masuk ke CV Mbak Leti dulu ya. Mbak Ami boleh dibantu. Oke, Mbak Leti ini home educator, Masya Allah. Tinggalnya di Cimahi sekarang ya Mbak Leti ya. Betul, betul. Pendidikan terakhirnya ada di Universitas Pendidikan Indonesia S2 Pengembangan Kurikulum. Wah, sesuai jalur ya ini ya Mbak Leti ya, membawakan tema ini. Iya, benar banget, Mbak. Terus pernah dulu juga apa nih Mbak tahu ya, hasil Universitas Japanese Language Course ya di Jepang, kursus bahasa Jepang level basic. Mbak Leti juga punya karya nih, penulis e-book pensil dan juga founder komunitas First Teacher. Yang di situ juga aku ada di situ juga ya, kebetulan di komunitas tersebut. Kita nggak jauh-jauh ya Mbak Leti. Iya, betul, betul. Oke, Mbak Leti juga merupakan CEO Let's Play Edu, mainan edukasi anak. Wah, semua tentang anak, keren banget. Oke, CV singkat dari Mbak Leti. Mbak Ami sudah selesai. Nah, sekarang kita mau langsung lanjut
ke materi Mbak Leti. Iya, boleh, makasih. Ya, sip. Bah. Mbak Ami, hari ini kita dibantu sama Mbak Ami untuk mempersiapkan materinya. Silakan Mbak Leti. Makasih banyak Mbak Si, Mbak Ami yang sudah support buat ini ya, buat acara hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leti Nuraini. Saya mau nyapa dulu ah. Halo, ada Mam Faila dari Karawang, Mam Hesti, Mam Laili, Mam Melza dari Bandung, Mam Nurika, Mam Rima dari Sidoarjo, dan Mam Vira. Apa kabar hari ini semuanya? Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan em, kita dan sekeluarga kita juga sehat semuanya. Amin. Nah, kenapa ya? Dari judul kita mau mau baca nih, mempersiapkan anak masuk SD dengan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Mau tanya dong, di sini ada nggak sih yang tahun depan, tahun 2024, anaknya mau masuk SD? Mungkin bisa open mic atau bisa di chat mungkin kalau lagi nggak bisa open cam, sorry, open cam. Ayo silakan Mam, Cam. mau Ada yang belum ya, Mbak Hesti? Belum katanya. Iya nih, penting banget buat persiapan ya, Mam Hesti, karena untuk mempelajari transisi PAUD SD ini ternyata bukan pada saat anak kita mau masuk ke SD aja, ternyata harus ada yang dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Mam Faila masih tahun depannya lagi, tapi nggak masuk TK, TK-nya di rumah. Oh iya, iya benar-benar sama mamanya ya, guru pertama di rumah. Ada lagi yang mau anaknya mau masuk TK atau TK, sorry, mau masuk SD tahun depan? Atau memang udah masuk SD nih dan ternyata kaget gitu ya, kurikulum Merdeka ternyata seperti ini gitu. Ya, jadi kenapa ya kita harus mempersiapkan anak masuk SD dengan transisi PAUD SD yang menyenangkan? Kemarin ada yang nanya gitu pas saya share pamflet gitu ya. Transisi PAUD SD, maksudnya gimana sih Mbak gitu? Kok emang sekarang ada transisi PAUD SD ya gitu? Ya, ternyata sekarang itu teman-teman ya, ada yang namanya transisi PAUD SD, PAUD SD gitu ya, dari PAUD ke SD. Kayak gimana sih tuh? Mungkin kita baru dengar gitu ya. Apa aja karena dulu tuh nggak pernah gitu, nggak pernah ada kayak gitu. Mungkin next Mbak Ami. Nah, ini tadi sih udah kita sapa-sapa, udah dibacain CV-nya ya. Tapi mau deh saya kenalin diri lagi. Jadi saya ini adalah fasilitator ibu penggerak dari Sidina Community. Jadi Sidina Community ini adalah mitra resmi dari Kemdikbud, dan kemarin juga saya sempat ikut di TOT-nya gitu. Jadi training for trainers gitu. Nah, di sana saya mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan dari Kemdikbud, dan mengenai kurikulum Merdeka, kemudian mengenai 3 dosa besar pendidikan, kemudian mengenai literasi numerasi, dan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah kurikulum Merdeka ini adalah kan kurikulum yang sebenarnya baru gitu ya, baru mau dicanangkan di 2024 besok untuk semua sekolah kayak gitu. Nah, makanya dari fasilitator Ibu Penggerak ini kita sama-sama untuk mensosialisasikan nih kira-kira kepada para ibu gitu. Kira-kira ibu-ibu udah pada tahu belum ya gitu. Jangan-jangan ada yang belum tahu. Nah, di sini kita mau diskusi bareng kayak gitu. Nah, saya tinggal di Cimahi dan saya punya 2 orang anak nih, kebetulan 3 SD dan 3,5 tahun. Jadi yang satu udah SD dan yang satu masih toddler gitu, masih balita. Nah, saat ini saya juga fokus di materi kurikulum Merdeka, literasi numerasi, dan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Misalnya ada yang membutuhkan gitu untuk untuk sosialisasi gitu di sekolahnya atau di komunitasnya, boleh hubungin saya atau hubungin Mbak Asi, atau nanti
misalnya butuh di kotanya masing-masing, boleh nanti saya carikan fasilitator yang insya Allah available di sana gitu. Boleh Mami, silakan. Next. Nah, di sini nih ada perbincangan nih mengenai adanya miskonsepsi ya. Nah, miskonsepsi itu seperti apa? Jadi ada orang tua yang bilang kalau kemarin saya ngobrol nih dengan sesama orang tua murid, ada semacam keresahan. Emang sih beberapa tahun ini memang resah banget nih orang tua PAUD nih. Kenapa? Karena ternyata di PAUD itu tuh nggak boleh gitu loh. Kita diajarin, anak-anak tuh diajarin calistung gitu. Baca tulis itu tuh nggak boleh kayak gitu. Tapi ternyata di SD itu ada tes calistung di kemarin-kemarin nih katanya gitu ya. Ada mau masuk SD ternyata ada tes calistung. Udah gitu di SD-nya juga pelajarannya sudah agak sulit gitu ya. Kemudian tulisannya juga panjang-panjang gitu, tebal-tebal bukunya. Nah, itu bikin bikin orang tua resah gitu. Terus gimana kayak gitu ya? Saya harus bagaimana gitu. Nah, terus ada juga para guru itu yang berdiskusi gitu loh. Jadi praktek pembelajaran di PAUD juga belum konsisten. Jadi ada di PAUD itu ada yang fokus banget sama calistung sampai di istilahnya drilling gitu ya, sampai dilatih terus gitu ya, apalagi TKB nih. Udah bener-bener yang apa namanya udah fokus banget deh buat belajar kayak gitu. Jadi setiap hari nulis A 1 lembar gitu ya, nulis B besoknya nulis B 3 lembar gitu, kayak gitu dah. Dan itu namanya drilling gitu ya, itu namanya latihan yang terus menerus, istilahnya membuat anak tuh belajar jadi nggak menyenangkan kayak gitu. Sedangkan ada lagi di PAUD yang lain itu tuh sama sekali nggak diajarin gitu, sama sekali tuh belajar apa nggak ada belajarnya, main terus kayak gitu, tapi sama sekali nggak dikenalin ini angka, ini huruf, kayak gitu. Nah, itu terjadi banyak banget miskonsepsi di masyarakat kita. Sampai-sampai waktu itu ada beberapa komunitas yang bergabung gitu ya, dan apa memberikan keresahannya masing-masing gitu ya untuk diungkapkan ke Kemdikbud sebelum pandemi waktu itu. Nah, next Mami. Nah, kemudian bukannya orang tua aja nih yang mengalami keresahan, bukan hanya orang tua aja, guru PAUD aja, ternyata anak juga mengalami hal ini gitu. Coba ya dicek yuk, apakah anak Anda mengalami hal ini atau tetangga atau saudara, coba kita lihat. Nah, Mami. Nah, anak merasa belajar itu nggak menyenangkan. Jadi gimana menyenangkan gitu ya? Apa namanya orang mereka tiap hari disuruh nulis huruf gitu ya, disuruh satu apa disuruh nulis huruf sambung misalnya setiap hari, belajarnya itu terus gitu ya. Gimana terus ya, atau enggak mewarnai kayak gitu, mewarnai terus tiap hari, anak juga istilahnya apa ya, bosen gitu ya. Oh ternyata belajar tuh gini ya, oh ternyata sekolah tuh gini ya, kayak gitu. Dan akhirnya mogok sekolah. Ada nggak yang kayak gitu? Kemudian anak percaya nih bahwa dirinya tuh nggak pinter saat tidak dapat calistung. Jadi anak-anak tuh pada saat dia apa dia belajar calistung, terus orang tuanya mungkin agak kurang sabar gitu ya mengajarinya gitu, kemudian atau enggak guru PAUD yang aduh kamu tuh susah banget sih belajarnya. Nah kayak gitu tuh jadi anak percaya kalau kalau dirinya tuh nggak apa nggak pinter gitu. Sehingga sehingga anak-anak itu merasa dirinya itu aku nggak pede kayak gitu, gimana nih aku nggak bisa, akhirnya dia minder gitu kan. Ada nggak ya kayak gitu? Atau enggak anak belum mampu mengelola emosi dan menghargai orang lain, jadi anak-anak itu apa ya, dia merasa tuh apa namanya masih tantrum kayak gitu. Kemudian tantrum itu kan sebenarnya untuk usia berapa ya? 1 sampai 3 tahun lah ya maksimal ya. Ternyata masih ada loh anak-anak yang mau masuk SD dia masih tantrum. Dia nggak bisa mengungkapkan keinginannya karena selama ini dia pengen sesuatu itu tuh mungkin belum ada apa ya, belum ada apa sih namanya, lebih ke validasi emosi seperti itu, dan juga belum bisa menghargai orang lain. Terus pernah nggak kita menemukan juga anak yang dia bisa baca tapi dia nggak paham arti katanya, misalnya gini, anak itu sudah bisa membaca nih, lancar bacanya, tapi pas dibacain satu cerita gitu ya, pas dibacain satu cerita dia nggak paham.
gimana hikmahnya, apa yang bisa diambil dari cerita itu? Hah? Apa sih gitu? Di mana misalnya cerita tentang Budi misalnya, di mana Budi menemukan kue itu? Sebentar baca lagi gitu kan, pernah nggak sih nemuin kayak gitu gitu? Jadi dia paham, dia bisa baca tapi nggak paham artinya kayak gitu. Next, Mamami, ternyata ada lagi loh masalah-masalah anak yang lain. Nah, anak belum bisa merawat diri dan barang-barang yang jadi tanggung jawabnya. Jadi dia anak-anak itu pernah ada suatu kasus gitu ya, ketika dia bawa tas atau bawa tempat pensil gitu, tadinya berangkat penuh gitu, pas pulang kosong gitu. Karena saking anaknya itu nggak paham gitu, oh ini barangku gitu, dia tuh nggak tahu itu barangnya. Kemudian anaknya juga apa namanya nggak tahu kalau di dalam tempat pensil itu ternyata punyanya dia gitu. Pas dia lihat di bawah, oh mungkin punya temanku gitu kan. Kayak gitu. Jadi anak-anak tuh sering begitu. Anak saya juga sih pernah begitu dulu gitu. Terus ada anak yang kurang terasa kemampuannya dalam berkomunikasi. Nah, ini mungkin misalnya gini, anak yang terasa kurang kemampuannya misalnya ada yang dulunya speech delay misalnya, sekarang mungkin atau lab talker, sekarang sudah mulai bisa bicara tapi belum bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, atau dia nggak tahu nih kata tanya misalnya kenapa, apa, bagaimana, mengapa gitu kan, siapa itu tuh belum paham kayak gitu. Jadi ada anak yang nggak terasa gitu kemampuan dalam berkomunikasi, sehingga ya udah dia lebih baik memilih untuk diam, atau ketika dia ngomong dia salah gitu ngomongnya, menyakiti orang lain. Itu ada juga seperti itu. Dan yang terakhir adalah anak mampu melakukan penjumlahan tapi hanya mengurutkan bilangan aja. Jadi dia itu mungkin hafalnya itu karena mungkin melihat poster, kemudian melihat apa namanya, melihat poster, melihat apalagi sih, melihat buku gitu ya, buku-buku yang ada tulisannya 1 ditambah 1 2 kayak gitu. Atau dia itu apa, dengan bernyanyi misalnya 1 tambah 1 2, tapi dia nggak paham gitu, dia nggak paham maksudnya 1 tambah 1 2 tuh gimana kayak gitu, dia nggak paham hal itu. Nah, itu karena hafal bukan paham, sehingga itu menyulitkan dia nantinya untuk di numerasinya. Oke, next, Mama Mi. Nah, kita harus mengakhirinya sekarang juga. Nggak mau ya terus-terusan gitu kan. Nggak mau masalah itu kita berlanjut terus sampai kapan gitu, sampai apa, anaknya kita punya cucu kan, jangan sampai hal itu terjadi gitu. Nah, ternyata, Mama Mi silakan. Ternyata kita tuh selaras didengar gitu suara kita sama Kemdikbudristek. Ternyata Pak Nadiem Makarim tuh punya apa ya, punya masalah yang sama juga sama anak-anaknya gitu. Kok gini sih gitu ya pendidikan di Indonesia. Jadi waktu itu Pak Nadiem Makarim itu apa namanya, sosialisasikan Merdeka Belajar episode ke-24 24. Jadi teman-teman boleh nih dibuka YouTube-nya, kemudian nanti diketik gitu ya, episode 24 Merdeka Belajar. Di situ ada apa ya? Ternyata di situ adalah belum Mami. Kebijakan transisi PAUD dan SD gitu. Di mana Pak Nadiem Makarim itu ternyata mempunyai keresahan juga nih. Ternyata seolah-olah jadi SD di seluruh Indonesia itu tuh nggak punya tanggung jawab sama sekali nih mengenai calistung. Jadi SD di Indonesia tuh kayak menyerahkan aja di ke PAUD gitu. Padahal PAUD-nya sendiri pun nggak ngajarin gitu, karena nggak boleh gitu kan. Istilahnya kayak tidak wajib mengajarkan calistung di usia dini kayak gitu kan. Nah, ini adalah suatu apa ya, suatu masalah besar gitu. Kalau misalnya PAUD-nya aja apa namanya begini, SD-nya begini, gimana anaknya bisa happy dalam belajar, gimana anaknya bisa jadi pembelajar sepanjang hayat kan gitu ya. Nah, itu adalah eh, mau dihilangkan miskonsepsi tersebut gitu. Nah, yang paling menyedihkan adalah yang paling menyedihkan itu di PAUD itu, ketika sekarang ada PAUD yang memfokuskan gitu ya untuk belajar calistung gitu ya, daripada
kemampuan-kemampuan fondasi yang lainnya kayak gitu, kemampuan fondasi yang harus dimiliki, aspek-aspek perkembangan yang harus dimiliki sama anak tersebut. Jadi fokusnya Charleston aja. Jadi sepanjang 2 tahun itu fokusnya ke Charleston kayak gitu. Itu sedih banget karena anak tersebut jadi mempunyai persepsi bahwa oh belajar tuh begini ya, oh belajar tuh membosankan ya kayak gitu. Nah, oh ya, saya juga mau meluruskan gitu ya. PAUD itu kan pendidikan anak usia dini. Mungkin yang dimaksud PAUD ini ada teman-teman yang berpikir gitu ya bahwa PAUD itu oh PAUD itu playgroup gitu. Oh PAUD itu apa namanya? PAUD itu apa sih namanya? Playgroup, kober, kemudian apa lagi sih? eh Preschool kayak gitu. Ternyata PAUD itu bukan bukan itu aja, tapi PAUD itu termasuk di dalamnya playgroup, preschool, TK, TKA, TKB itu semua termasuk PAUD gitu. Baby class juga PAUD juga. Oke, selanjutnya Mami. Nah, di sini adanya kita bisa melihat anak-anak di sini berbaris gitu saya gitu ya. Di sini punya tiap anak itu punya apa backgroundnya masing-masing. Jadi anak-anak A itu saat kelas 1 SD itu nggak melalui PAUD gitu. Kemudian ada yang B, anak B itu tidak melalui PAUD juga, tapi dia sudah mulai perkembangannya lebih baik gitu misalnya daripada Ananda A. Kemudian ada Ananda C yang dia itu masuk kelas SD sudah melalui apa namanya sudah melalui PAUD. Nah itu mungkin kemampuannya lebih baik gitu daripada Ananda A dan B. Dan ternyata ada juga Ananda D yang kelas 1 SD itu sudah melalui PAUD dan dia itu kemampuannya lebih apa namanya lebih bagus gitu istilahnya perkembangannya lebih bagus. Kenapa begitu beda-beda? Ya karena memang latar belakang orang tua beda gitu ya, latar belakang apa anak beda, kemampuan anak beda, latar belakang orang tua beda dan latar belakang apa apa wilayah juga berbeda gitu kan. Beda dong antara Jakarta gitu ya dengan orang Papua gitu kan, jangan disamakan. Nah, sekarang maka dari itu, sekarang pemerintah untuk di Kemdikbud ini adalah untuk memfasilitasi semua siswa-siswa yang memiliki latar belakang berbeda gitu. Entah dia udah PAUD, entah dia PAUDnya 3 tahun, 4 tahun, entah dia PAUDnya cuma setahun, entah dia nggak PAUD sama sekali, entah dia PAUD tapi diajarin mamanya di rumah gitu kan ada ya. Itu makanya dijembatani, difasilitasi oleh apa namanya oleh dinas oleh Kemdikbud ini untuk masuk ke SD itu nanti sama-sama diberikan apa ya diberikan kemampuan pondasi awal gitu. Jadi diberikan kesiapan sekolah istilahnya mereka yang beda-beda kemampuannya itu dimasukkan ke dalam suatu wadah yang sama, diberikan persepsi yang sama, diberikan kemampuan pondasi yang sama, sehingga ini anak-anak ini akan mendapatkan kesiapan bersekolah yang sama pula, gitu. Nah, kesiapan sekolah yang bersama pula ini sangat penting banget buat di transisi PAUD SD namanya. Nah, itu wadah itu namanya transisi PAUD SD gitu. Nah, transisi PAUD SD itu dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu langsung belajar kelas 1 SD dulu langsung belajar. Tapi sekarang di apa namanya? Dijembatani gitu, dijembatani diberikan wadah ini namanya transisi PAUD SD. Nah, transisi PAUD SD ini akan memberikan kesiapan sekolah yang lebih baik buat anak-anak yang berbeda pengalamannya ini gitu. Nah, coba next. Kita mau lihat nih transisi PAUD SD yang menyenangkan. Jadi apa sih sebenarnya transisi PAUD SD kayak gitu? Free meeting. Sorry. Pahami ini free meeting. Maaf. Nah, terus apa sih transisi PAUD SD yang menyenangkan ini? Jadi artinya apa gitu ya? Jadi ini adalah penyelarasan pembelajaran gitu ya, PAUD SD yang bertujuan agar peserta di PAUD itu tuh nggak perlu terlalu banyak penyesuaian gitu saat berpindah menjadi peserta didik SD gitu. Nah, dia tuh seperti apa ya? Seperti matrikulasi lah istilahnya kayak gitu ya. Seperti matrikulasi yang membuat kayak dulu kita zamannya kuliah gitu ya.
kita punya ada yang namanya wadah gitu, wadah matrikulasi mungkin dari berbagai background gitu, itu berbeda gitu, berbeda background. Kemudian ketika masuk satu jurusan itu disamakan persepsinya kayak gitu kan ya. Nah, ini juga sama. Jadi transisi PAUD SD itu jadi adalah penyelarasan antara anak-anak yang berbeda tadi gitu, berbeda pengalamannya, berbeda backgroundnya, berbeda apa namanya pendidikannya seperti itu untuk mendapatkan suatu kemampuan fondasi awal, mendapatkan suatu persepsi proses pembelajaran yang menyenangkan, dan juga untuk mengenalkan bagaimana si SD ini pelajarannya kayak gimana SD, kemudian peraturannya gimana SD, karena kan yang tadinya PAUD itu kan eh, wadah belajar yang menyenangkan kayak gitu ya. Kemudian masuk ke SD itu penuh dengan peraturan kayak gitu. Nah, itu anak-anak perlu apa namanya? Perlu adanya transisi seperti itu. Oke, terus silakan Mami. Nah, transisi PAUD SD yang menyenangkan ini ternyata jadi tenang aja gini, apa namanya? Ternyata kita perlu tenang gitu sebagai orang tua karena transisi PAUD SD ini sampai SD level 2 loh gitu. Jadi ternyata sampai 2 SD anak-anak kita diberikan kesempatan untuk belajar baca, belajar tulis, belajar berhitung seperti itu. Jadi tes Calistung di SD pun dihapuskan kayak gitu. Makanya silahkan bagi anak-anak yang memang belum pernah untuk PAUD itu dipersilahkan untuk masuk SD kayak gitu. Jangan takut kayak gitu ya. Jangan takut dimintain sertifikat gitu. Nah, ternyata ada namanya fase awal. Fase awal dari kelas 1 sampai kelas 2 itu adalah proses untuk mengenalkan atau untuk apa namanya? Untuk mengajarkan anak-anak itu supaya apa namanya bisa untuk literasi, numerasi dan semua aspek-aspek perkembangan yang lainnya gitu. Nah, oke, Mami silakan. Nah, terus ini yang perlu dikuasain anak dalam transisi PAUD SD. Jadi pada dalam apa namanya dalam transisi PAUD SD ini ada yang namanya aspek kemampuan fondasi. Jadi aspek kemampuan fondasi ini apa sih? Jadi ada 6, ada 6 aspek kemampuan fondasi ini. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana anak-anak itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada Tuhannya gitu ya. Mengenal nilai agama dan budi pekerti. Jadi di mana anak-anak tersebut mengenal Tuhannya lebih 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 apa? Lebih dalam gitu ya, lebih cinta gitu, bagaimana mengajarkan kecintaan pada Tuhannya, bukan hanya sekedar Tuhan itu begini, Tuhan itu ada di sini kayak gitu, tetapi lebih bagaimana apa namanya orang tua kemudian guru PAUD dan nanti di transisi PAUD SD itu untuk mengenalkan bagaimana anak-anak tersebut bisa beribadah, kemudian mewujudkan rasa cintanya kepada Tuhannya kayak gitu. Kemudian yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa itu apa namanya keterampilan sosial dan bahasa itu untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Bagaimana anak tersebut bisa berinteraksi gitu, bisa mengungkapkan perasaannya, apa namanya, ya mengungkapkan keinginannya, mengungkapkan perasaannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kematangan emosi. Nah, contohnya adalah untuk di transisi PAUD SD ini kan bukan hanya sekedar kematangan emosi ini bukan hanya sekedar di transisi PAUD SD itu bukan hanya sekedar mengajarkan literasi numerasi ya. Ternyata di transisi PAUD SD ini juga mengajarkan kematangan emosi gitu. Kematangan emosi itu seperti apa? Ternyata mampu menunggu dalam waktu tertentu itu termasuk kematangan emosi. Mampu antri itu juga ternyata kematangan emosi loh. Kemudian dan juga mempertahankan perhatian untuk fokus pada pelajaran di sekolah itu termasuk kematangan emosi juga gitu. Jadi jangan sampai anak-anak kita istilahnya kematangan emosinya
masih sangat menjadi PR gitu ketika masuk ke SD gitu. Kalau bisa lebih baik dimatangkan dulu emosinya di rumah seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah pemaknaan terhadap belajar positif, di mana anak-anak tersebut nanti tujuannya agar supaya anak-anak tersebut bisa senang gitu datang ke sekolah, kemudian mau mencoba kembali atau memperbaiki pekerjaan jika melakukan kesalahan dan menunjukkan keingetahuan dengan mengajukan pertanyaan. Dan kemudian yang kelima adalah pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri, di mana anak-anak tersebut mampu gitu mengelola barang-barang milik pribadi yang dibawa ke sekolah, kemudian mampu juga menjaga kebersihan diri dan apa namanya mampu mengurus diri sendiri, istilahnya kayak bisa BAB, apa cebok BAB gitu, membersihkan ketika setelah BAK seperti itu ya. Nah, kemudian dari rumah juga ini untuk apa namanya kematangan kognitif gitu. Jadi kematangan kognitif itu adalah untuk mempelajari dasar-dasar literasi dan numerasinya kayak gitu. Jadi di mana literasi dan numerasi ini kan banyak sekali yang terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Jadi bukan hanya kita menghafalkan 1+1=2, tetapi ini bisa menjadi suatu permainan yang menyenangkan gitu. Misalnya kayak kita pakai apa ya, pakai benda konkret deh, misalnya pakai jari atau pakai buah-buahan yang ada di rumah atau pakai biji-bijian gitu. Nah, itu akan sangat menyenangkan sekali untuk berhitung dibandingkan kita berhitung di atas kertas gitu, di satu lembar kertas yang isinya 1+1=2 sampai sampai bawah kayak gitu, dan itu kurang kurang apa ya, kurang membuat suatu anak itu bisa mencintai belajar kayak gitu. Nah, makanya kematangan kognitif ini sangat baik untuk diajarkan dari rumah, untuk dikuasai juga di transisi PAUD SD kayak gitu. Oke. Ya, sebentar ya. Nah, terus perubahan yang akan dilakukan. Jadi perubahan yang dilakukan di apa namanya di transisi PAUD SD ini adalah ada 3 poin nih, 3 poin yang sangat penting untuk perubahan yang dilakukan, yang akan dilakukan Kemdikbudristek untuk transisi PAUD SD ini. Jadi yang pertama adalah menghilangkan tes calistung nih dari proses penerimaan peserta didik PPDB untuk pendidikan dasar. Ini adalah suatu apa ya, suatu kelegaan gitu ya buat para ibu-ibu, buat para orang tua gitu ya. Alhamdulillah gitu. Jadi saya nggak perlu apa namanya keluar tanduknya buat ngajarin anak-anak PAUD saya untuk berhitung kayak gitu. Karena ketika adanya tes calistung itu akan menjadi suatu beban gitu, bukan hanya orang tua ya, tapi anak juga gitu kan, takut jadinya ya. Orang-orang saya di PAUD kerjaannya belajar, kok ini malah disuruh bermain, kok ini disuruh belajar calistung yang membosankan itu gitu, saya tidak menyenangkan kayak gitu ya. Nah, dengan menghilangkan tes calistung nanti juga akan ada kemudian menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru nih selama 2 minggu pertama. Nah, jadi ada namanya masa PPDB, jadi penerimaan mahasiswa baru, siswa baru gitu ya, siswa baru selama 2 pekan ini akan menjadi apa namanya masa-masa perkenalan buat anak-anak kepada gurunya, atau orang tua kepada gurunya, dan anak-anak kepada sekolah kayak gitu. Jadi apa namanya anak-anak tersebut juga jadi punya apa ya, punya kesan yang baik